Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu, Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah mujizat pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan. Hari-hari ini dalam situasi yang sangat sulit dalam hidup kita, kita terus berharap supaya Allah hadir di tengah kita dan melakukan mujizat kesembuhan buat banyak orang. Kita selalu mohon supaya Tuhan mau menolong kita. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk melihat lebih dekat, merenungkan lebih dekat mengenai tema mujizat. Pertama, apa itu mujizat? Kedua, apa peran manusia di dalam mujizat? Dan ketiga, apa tujuan mujizat? Apa itu mujizat? Di sini kita mendengar dalam Injil bagaimana ada begitu banyak orang mengikuti Yesus. Dikatakan 5.000 laki-laki. Jadi berapa totalnya kita nggak tahu persis. Tapi mereka ini pasti jumlahnya banyak sekali. Mereka mengikuti Yesus karena mereka melihat, mengalami mujizat dari Yesus. Mujizat adalah
kehadiran Allah dalam hidup kita sangat dekat. Allah berkarya dalam hidup kita lewat kodrat yang Dia sudah berikan kepada setiap orang. Setiap orang diberi kemampuan untuk bertindak, untuk berkarya. Semua hal yang ada di dunia ini punya kemampuan, sudah ditanamkan di dalam hal itu. Kalau kita manusia, Tuhan sudah beri kemampuan kepada manusia untuk bernafas. Kemampuan kepada manusia untuk makan, mengunyah makanan, memproses makanan. Makanan diubah menjadi energi. Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada manusia untuk berpikir, untuk berkehendak. Ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada manusia supaya bisa beraktivitas, supaya bisa terus menjalankan hidupnya, bertahan dan menjalankan hidup. Tapi ada cara di mana Tuhan mau berkarya dalam hidup manusia secara lebih dekat. Kalau kodrat ini kita sebut yang kodrati, mujizat adalah yang adikodrati, yang luar biasa, yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sebagai manusia, kita bisa melakukan banyak sekali berbagai hal karena Tuhan sudah memberikan kemampuannya kepada kita. Misalnya, kalau kita sakit, ada dokter-dokter yang bisa mengobati kita, bisa mengoperasi kita. Kalau sakit pusing kepala, makan obat, beberapa hari sembuh. Sakit demam berdarah, bisa ke rumah sakit 1 minggu, 2 minggu, bisa sembuh. Itu karena Tuhan memberikan kemampuan kepada para dokter untuk berkarya. Kemampuannya sudah diberikan kepada manusia. Bagaimana dengan mujizat? Mujizat adalah cara Allah untuk berkarya dalam hidup manusia secara lebih langsung, secara lebih dekat, secara adikodrati. Kalau biasanya sakit demam berdarah itu perlu disembuhkan dalam waktu 1 minggu, kalau Allah berkarya memberikan mujizat, sakit demam berdarah sembuh dalam waktu 5 menit karena doa. Atau ada kasus-kasus di mana dokter udah bilang, angkat tangan, gak bisa. Kita hanya mengharapkan mujizat. Bisa sembuh gak? Bisa sembuh. Ada orang-orang yang buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan. Sudah kritis sekali situasinya, tapi bisa sembuh. Ini yang namanya mujizat. Dan ini juga dilakukan, diterapkan oleh gereja dalam proses kanonisasi. Untuk seorang yang dinilai hidupnya baik bisa menjadi contoh, diangkat sebagai santo santa, perlu ada mujizat yang menyertai prosesnya. Dan mujizat ini diteliti secara sangat mendalam, detail. Ada banyak sekali dokter yang perlu mengatakan ini adalah hal yang luar biasa. Dokter rumah sakit tidak bisa sembuhkan, tetapi sembuh dengan kuasa Tuhan. Jadi, mujizat ini terjadi dalam hidup kita di mana Allah berkarya secara lebih dekat, langsung, adikodrati, luar biasa. Hari ini dalam bacaan Injil dikatakan Yesus melakukan mujizat
pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan. Jadi yang hanya 5 roti dan 2 ikan ini dilipat gandakan cukup untuk ribuan orang. 5 roti dan 2 ikan paling cukup biasanya untuk 1-2 orang. Tapi ini untuk ribuan orang. Makanya ini disebut sebagai mujizat. Tapi mujizat ini terjadi, dan yang sangat unik dalam Injil Yohanes ini, ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan ini kepada para murid, kepada Yesus. Di sini kita melihat kontras antara Filipus dan anak kecil ini. Waktu Filipus ditanya, kita bisa beli di mana? Filipus bilang, 200 dinar aja gak cukup untuk kasih mereka ini segini banyak orang makan. Walaupun sepotong kecil aja. 200 dinar itu bukan uang sedikit. 200 dinar ini, 1 dinar itu biasanya upah bekerja 1 hari. Jadi 200 dinar upah bekerja 200 hari. Tentu bukan uang yang sedikit. Dengan uang sedemikian banyak saja, kita nggak bisa kasih makan segitu banyak orang. Jadi harus buat apa? Tapi syukur pada Tuhan, ada anak kecil ini yang mau memberikan apa yang dia punya. Mungkin waktu anak kecil ini bawa kepada para murid dan kepada Yesus 5 roti dan 2 ikan ini, murid-murid lain juga ketawain. Ya, cuma segini, apa artinya buat segini banyak orang? Mereka ketawain anak ini. Kalau 200 dinar aja gak bisa kasih makan, apalagi 5 roti dan 2 ikan. Sangat sedikit. Kebutuhannya begitu banyak, begitu besar. Tapi yang ada di tangan kita, yang ada di tangan anak itu begitu kecil. Mungkin anak ini pun ketika mau bawa kepada Yesus juga sambil gemeter. Ya, ini apa ya artinya ya? Bisa buat apa? Tapi syukur pada Tuhan, pada akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu tetap sampai kepada Yesus. Dan yang kecil, yang biasa, yang di mata manusia itu gak ada artinya. Kalau sampai ke tangannya Yesus, bisa dibuat jadi luar biasa. Ingat, Yesus bertanya kepada Filipus, dalam Injil ini dikatakan untuk menguji Filipus. Bisa buat apa? Akan lakukan apa? Yesus sudah tahu dia akan lakukan apa. Tanpa 5 roti dan 2 ikan itu pun, Yesus bisa mengadakan roti dari gak ada apa-apa dan cukup untuk segitu banyak orang. Karena Yesus tidak pernah membutuhkan 5 roti dan 2 ikan itu. Batu aja bisa diubah jadi roti kalau Yesus mau. Tapi saat itu Yesus menerima persembahan yang kelihatannya tidak berharga dari anak kecil itu di mata manusia menjadi sangat penting. Dan 5 roti dan 2 ikan ini menjadi elemen yang sentral dalam mujizat memberi makan 5.000 orang ini. Dalam hidup kita sehari-hari, apalagi di saat seperti ini, ada kebutuhan yang sangat besar. Bagaimana situasi krisis yang sulit ini? Ada begitu banyak orang sakit, ada begitu banyak orang meninggal, ada begitu banyak orang butuh makan. Pasti kalau kita melakukan sesuatu sendiri, tidak bisa menjawab kebutuhannya. Tapi tetap kita harus selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan,
di tengah situasi yang sulit ini, apa yang saya masih bisa lakukan? Apa yang saya masih bisa persembahkan kepadamu? Karena saya mau juga ikut serta dalam karyamu, Tuhan. Saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Saya cuma punya diri saya. Saya cuma punya yang sedikit. Kalau dilihat dengan kebutuhannya, gak berarti. Tapi tetap kita harus lakukan sesuatu. Bersolidaritas dengan yang lain. Persembahkan kepada Tuhan. Selebihnya, itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan melipat gandakan. Di saat yang sulit seperti ini, sungguh-sungguh kita harus mempersembahkan apapun yang kita punya, yang kita bisa lakukan kepada Tuhan. Supaya bisa membantu menyelesaikan kesulitan sesama kita. Dan syukur pada Tuhan, saya juga melihat ada begitu banyak inisiatif yang dilakukan umat. Waktu kemarin ada banyak yang sakit, saya tanya di WA Group ketua lingkungan, gimana kalau kita buat posko? Supaya kita bisa beri makanan kepada mereka yang sakit, yang keluarganya melakukan isolasi mandiri. Syukur pada Tuhan, kebanyakan jawab, gak usah Romo, karena ini kita bisa tanganin. Jadi banyak sekali keluarga-keluarga yang udah masakin sesuatu buat tetangganya, atau mereka giliran masakin buat keluarga-keluarga yang sakit. Dan ini pasti sangat berguna memberikan makanan kepada mereka yang sakit. Ada juga banyak sumbangan vitamin yang datang ke paroki, sehingga kita bisa bantu keluarga-keluarga yang membutuhkan vitamin. Dan cari vitamin sekarang juga gak gampang. Waktu Poli mau cari vitamin D aja susah, apalagi cari obat. Tapi ada banyak juga yang memberi, dan ini bisa membantu banyak umat. Tabung oksigen, ada yang menyumbang tabungnya, belum ada regulatornya, dan ada yang menyumbang regulatornya. Jadi sekarang kita bisa bantu kalau ada umat yang membutuhkan oksigen. Ada beberapa tabung di paroki. Syukur pada Tuhan, ini adalah inisiatif-inisiatif yang kita bisa lakukan untuk membantu sesama. Jadi dengan demikian, kita adalah bagian dari solusi. Apa yang Anda bisa lakukan? Kita gak bisa memecahkan semua masalahnya, tapi pasti ada yang bisa kita lakukan. Dan yang terbatas yang kita lakukan, kita gak pernah tahu efeknya seberapa jauh. Anak kecil itu tidak pernah tahu bahwa 5 roti dan 2 ikan yang dia bawa kepada Yesus itu bisa cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Yesus mau dia punya peran. Tapi dengan melakukan mujizat, dengan adanya mujizat dalam hidup kita, tujuannya apa? Gak boleh hanya berhenti sampai di mujizat itu. Mujizat adalah tanda yang harus membawa semua orang yang mengalami mujizat ini, membawa semua orang yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya, kehadiran Tuhan dalam hidupnya, untuk bisa semakin mengenali Allah, mengerti Allah, berhubungan dengan Allah. Seperti orang-orang yang makan 5 roti dan 2 ikan ini, mereka melihat Yesus sebagai sungguh yang dinanti-nantikan. Dan mujizat ini menjadi satu-satunya mujizat yang disampaikan oleh keempat pengarang Injil.
Jadi ini satu-satunya mujizat yang ada di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pasti karena mujizat ini punya impact yang besar pada semua yang mengalaminya. Mujizat adalah tanda. Apa yang ditandai? Allah sendiri. Mujizat menunjuk kepada kehadiran Allah, kuasa Allah, rencana Allah, kasih Allah, kehadiran Allah buat kita. Ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai bagian dari kodrat kita. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi Tuhan juga berkarya secara lebih nyata, lebih langsung, lebih dekat. Supaya kita bisa melihat sungguh Allah kita hidup. Dan kita perlu terus berdoa. Seperti Yesus yang saat dia mau melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan ini, apa yang Yesus lakukan? Yesus bersyukur kepada Tuhan. Pada akhirnya, mujizat hadir karena kita terus bersyukur kepada Tuhan. Dan setiap mujizat yang kita alami juga harus membawa kita lebih dekat lagi pada syukur pada Tuhan. Tentu secara teologis, Injil hari ini itu mengingatkan kita, menunjuk kepada Ekaristi, di mana Yesus memberikan hidupnya, dirinya kepada kita semua secara lebih nyata. Jadi kita harus terus berharap, terus percaya bahwa mujizat yang luar biasa, kesembuhan yang luar biasa bisa terjadi dalam hidup kita dengan rahmat kuasa Tuhan. Dan kita juga perlu tanya, apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa menjadi bagian dari karya Tuhan. Jadi seperti anak kecil ini. Beberapa hari yang lalu saya baca di Aletheia kisah tentang seorang Romo. Romo ini namanya Romo Joe Carroll. Dia meninggal di umur 80 tahun. Romo ini adalah seorang yang periang. Dia waktu masih kecil nakal sama seperti anak-anak muda biasa. Dan dia seperti seorang Romo yang sangat biasa. Kalau lihat dia bukan tipe yang sangat suci-suci ya. Biasa, seneng ketawa, seneng bercanda gitu. Romo ini meninggal beberapa minggu yang lalu di usia yang ke-80. Dan ada sangat banyak orang yang sangat kehilangan, ribuan orang yang kehilangan dengan kepergiannya. Kenapa? Karena Romo ini ternyata dalam hidupnya dia mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang-orang gelandangan, beri mereka makan. Romo Joe ini lahir di New York. Lalu kemudian dia pindah ke daerah California. Ya, waktu masih kecil dia nakal sama seperti kebanyakan anak-anak yang ya nakal-nakal juga. Tapi satu hari dia jadi Romo. Waktu di seminari, dia masuk seminari jadi frater. Dia dipercaya untuk mengelola satu toko buku rohani. Toko buku rohani. Tapi Romo Joe ini dia seneng buat usaha kecil-kecilan supaya bisa cari uang buat gereja, tambah penghasilan buat seminarinya. Toko buku yang kecil-kecilan ini dia mulai tambahin, ada barang-barang lain, ada alat tulis, ada tas, sampai jualan TV di toko bukunya ini. Sampai akhirnya dia cukup dapat uang, tapi dia dinilai tidak cocok untuk jadi Romo. Ini lebih cocok jadi pengusaha. Bisa-bisa nanti dia mengusahakan berbagai kegiatan gereja. Jadi dia dikeluarin. Sedih banget. Mau jadi Romo,
udah berpikir bagaimana bisa menghasilkan uang buat gereja, dinilai gak cocok jadi romo, dikeluarin. Sudah beberapa tahun di luar seminari, kemudian dia coba lagi masuk ke seminar lain. Dan dia diterima sampai akhirnya ditahbiskan, kemudian jadi romo paroki. Dan satu hari waktu dia romo muda, ada kebutuhan untuk cari satu romo yang bisa pegang pusat membantu gelandangan. Waktu uskupnya cari romo siapa nih yang cocok, uskupnya tanya, siapa dari antara para romo kita ini di San Diego, siapa dari antara para romo kita ini yang punya semangat entrepreneur, bisa berusaha, punya pemikiran, bisa mencari uang juga. Semua romo-romo lain bilang, oh itu Romo Joe. Dia kemudian dipercaya jadi kepala pusat gelandangan ini, disebutnya Center dari Saint Paul, Vincent de Paul. Jadi dia kemudian gak ngerti harus buat apa, tapi yang pasti dia memberikan dirinya, berusaha melakukan yang terbaik, yang kecil yang dia bisa lakukan. Dia tanya sama teman-temannya, minta bantuan sama teman-temannya, sehingga hari demi hari terus menerus kegiatannya ini jadi berkembang dan berkembang dan berkembang. Dari kasih makan hanya puluhan orang, sekarang center ini kasih makan setiap hari ribuan orang. Dan ada begitu banyak gelandangan yang dia bisa kasih tempat tinggal. Sampai orang-orang besar-besar pun itu memperhatikan karya dia dan membantu ikut serta. Jadi teman-temannya Romo pada bilang, Father Joe ini luar biasa. Dia selalu bisa dapat bantuan dari banyak orang. Bahkan dari batu pun dia bisa keluarin duit. Ada satu temannya yang bilang, satu hari Romo Joe ini lagi naik mobil dan dia ini kecepatannya melebihi batas. Jadi dia di-stop sama polisi. Waktu di-stop sama polisi, malah dia kenalan sama polisinya, dia cerita apa yang dia lakukan. Akhirnya bukan dia yang ditilang, tapi polisinya yang nyumbang uang. Jadi Romo Joe juga dapat penghargaan nasional dari pemerintah Amerika karena dia membantu ribuan gelandangan, memberi hidup kepada mereka, memberi pendidikan kepada mereka, pekerjaan kepada mereka. Sampai di San Diego dia diangkat menjadi warga kehormatan. Tapi bukan itu yang penting buat dia. Yang penting buat dia adalah bagaimana saya bisa ikut ambil bagian dalam karya Yesus. Dengan segala keterbatasan yang di mata dunia dia udah dikeluarin, dinilai gak cocok jadi romo, Tuhan bisa pakai sejauh kita mau memberikan diri kita kepada Tuhan dan menjadi bagian dari mujizat Allah. Amin.